Meski diguyur hujan deras sejak pagi tadi, ribuan warga dari berbagai kota memanfaatkan akhir pekan terakhir sebelum Ramadan ini untuk berziarah ke TPU Karet Difak Jakarta Pusat. Kalau mereka katakan bahwa Wahabi itu orang melarang ziarah kubur, nggak benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, menjelang datangnya bulan suci Ramadan, masyarakat muslim di Indonesia memiliki sejumlah tradisi yang dilakukan, salah satunya ialah ziarah kubur ke makam orang tua dan keluarga mereka. Meskipun tradisi ini cukup lazim dilakukan masyarakat di Indonesia, namun sebagian umat muslim kerap mempertanyakan terkait hukum ziarah kubur tersebut. Mengutip dari halaman Nahdlatul Ulama, secara bahasa ziarah memiliki arti berkunjung atau mendatangi. Sementara secara istilah, ziarah kubur diartikan dengan mengunjungi makam-makam orang yang sudah meninggal, dengan tujuan untuk mendoakan mereka. Niat ziarah kubur hanyalah untuk mendoakan ahli kubur, dan sekaligus sebagai sarana kita untuk mengingat akhirat. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, seperti meminta-minta kepada ahli kubur, menjadikannya wasilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahkan menjadikan ziarah kubur sebagai sarana mencari berkah dari orang yang dikubur. Tidak sedikit umat Islam yang terjebak pada pemahaman bahwa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hal lain yang mampu membawa berkah dan kemudahan bagi kehidupan mereka. Fenomena ini masih banyak kita jumpai dalam kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia. Jika berbicara tentang hukum ziarah kubur sebelum Ramadan, Ustadz Adi Hidayat dalam tausiahnya menjelaskan bahwa ziarah kubur tidak dibatasi oleh waktu dan keadaan tertentu, artinya ziarah kubur bisa dilakukan kapan saja. Karena tidak terdapat penjelasan secara spesifik di dalam Al-Quran maupun hadis terkait hal tersebut. Pertama, penting ditanamkan keyakinan pada jiwa kita, ziarah kubur itu tidak dibatasi waktu dan keadaan. Umum sifatnya. Ya, Anda kerjakan di Ramadan, di luar Ramadan, sebelum tiba Ramadan, jauh setelah Ramadan, itu tidak terbatas dengan waktu. Hanya yang penting diketahui, ziarah kubur itu apa faedahnya. Pertama, mengingatkan kita kematian, bahwa kita akan wafat. Kita akan wafat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terkait dengan orang tua, mengingatkan bakti kita pada orang tua. Supaya kita ingat, nih ibu saya sudah wafat. Apa yang sudah saya berikan untuk ibu saya? Ya, saya sudah wafat. Apa amal jariah yang saya bisa lakukan? Sedekah jariah untuk bisa berbuat baik untuk ayah saya. Kalau tidak memungkinkan ziarah tempatnya jauh, maka berdoa. Maka diajarkan doa, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa, minta kebaikan. Itu yang mungkin bisa dilakukan. Yang kedua, bersedekah. Bisa diatasnamakan orang yang telah wafat. Ya, Bapak sedekah atasnamakan orang yang wafat. Berikan mushaf, berikan itu. Pertanyaan bisa mengalir pahalanya untuk orang yang wafat tadi. Hadisnya banyak, sahih termasuk 9 lafaz di hadis Muslim. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Sahabat beriman, lantas bagaimana hukum ziarah kubur menurut kelompok Wahabi? Apakah mereka melarang umat muslim melakukan ziarah kubur, seperti yang dituduhkan sebagian orang terhadap mereka? Berikut ini jawaban dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas tentang hukum ziarah kubur. Kalau mereka katakan bahwa Wahabi itu orang melarang ziarah kubur, nggak benar. Justru Islam menganjurkan orang untuk ziarah kubur. Yang tidak boleh apa tadi? Ziarah kubur atau menyembah kubur yang nggak boleh. Menjaga kubur atau beribadah di sisi kubur. Yang marah beribadah di kubur siapa yang pertama kali? Nabi Muhammad SAW. Ada hadisnya saya bawakan tadi. Yang melarang perbuatan itu untuk menyembah kubur siapa? Nabi Muhammad SAW. Apa antum tuduh Nabi Muhammad Wahabi? Kalau kita tanya Nabi Muhammad kepada beda. Nabi Muhammad SAW pernah nggak mengadakan perayaan Maulid? Pernah nggak dia? Nggak pernah. Apa antum tuduh Wahabi? Justru orang mengajak kepada kemurnian agama Islam ini, justru mereka yang benar dengan dasar Quran dan Sunnah. Nanti yang berkaitan dengan Asy-Sya'bana. Di daerah Hijaz itu namanya istilah Asy-Sya'bana. Asy-Sya'bana ini artinya perayaan menjelang Ramadan. Seperti apa Sya'bana ini? Seperti makan-makan, kumpul makan-makan menjelang Ramadan. Ini nggak ada. Jadi seolah-olah karena kita mau puasa, ya kita puasin dulu lah semuanya. Sebelum kita masuk penjara. Ini udah nggak benar ya seperti ini. Jadi seolah Ramadan itu penjara buat dia, nggak boleh makan. Ini pemahaman yang berbahaya. Makanya lebih dekat kepada bid'ah perbuatan ini kata para ulama. Orang makan biasa, tapi sengaja kumpul-kumpul di bulan Sya'ban karena nggak ada contohnya. Sama seperti orang mau ziarah kubur menjelang Ramadan. Makanya macet kan,
Di pemakaman-pemakaman di mana-mana kalau menjelang Ramadan 1 hari 2 hari, seolah-olah ziarah kubur itu menjelang Ramadan. Mau pamit dulu sama bapak ibu sebelum Ramadan. Nggak ada dalam Islam. Nggak ada. Ziarah kubur dianjurkan kapan waktu saja. Tapi menetapkan waktunya menjelang Ramadan jadi beda. Kapan waktu kita boleh ziarah kubur? Sepanjang tahun. Kenapa harus 1 hari atau 2 hari menjelang Ramadan? Dan juga mengganggu jalan kaum muslimin. Nggak boleh. Nggak ada contohnya. Sama juga sengaja ziarah di bulan Syawal. Ya raya semua ziarah kubur. Juga nggak ada contohnya. Ziarah kubur kapan waktu saja dianjurkan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.